بعد تو ولی بعد تو این که وجود نداره میمیرم بعد تو دیر و زود نداره. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kultum keagamaan dengan tema Ramadan adalah bulan pertobatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tentu meyakini bahwa semua amal perbuatan manusia di dunia akan mendapatkan balasan yang adil di sisinya. Keyakinan tentang adanya dosa dan pahala merupakan bagian keimanan yang menjadi pendorong untuk beramal soleh dan menjauhi kemungkaran. Oleh karena itu, mengetahui hakikat dosa dan pahala itu baik sekali agar bisa meningkatkan beramal baik bagi orang yang soleh dan melepaskan diri dari lembah kemaksiatan bagi orang yang telah bergelimang dosa. Ini penting sekali hadirin sekalian, karena apabila manusia telah terkubur dalam dosa-dosanya dan menganggap dosa-dosa yang telah dia lakukan itu adalah hal yang lumrah dan biasa-biasa saja, maka dunia akan dipenuhi oleh hal-hal yang jahat, kemungkaran dan kezaliman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita merasa prihatin terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, karena telah mengikuti kita bahkan sampai ke aspek kehidupan kita. Dan seharusnya kita tidak merasa lancang dengan menganggap enteng dosa-dosa yang telah kita lakukan. Apalagi kalau kita sampai merasa diri kita itu adalah orang yang suci, tidak pernah melakukan dosa atau pahala. Ini adalah paradigma yang salah dan harus diluruskan. Hadirin, hari-hari selama bulan Ramadan adalah momentum evaluasi untuk orang-orang mukmin, karena bulan Ramadan adalah bulan pertobatan. Orang-orang muslim haruslah berkilas balik terhadap hari-harinya yang lalu, karena 11 bulan sebelum Ramadan telah dikotori oleh hal-hal yang kotor, oleh perbuatan-perbuatan tercela dan dosa. Tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau mengetuk pintu taubat Allah Subhanahu wa taala, karena mau sebesar apapun atau sebanyak apapun yang dosa telah kita lakukan, kalau kita mau sujud dan memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan ketulusan hati kita, maka insya Allah akan membukakan pintu ampunannya untuk kita. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum. Keyakinan tentang adanya dosa dan pahala merupakan salah satu bagian dari keimanan yang menjadi pendorong untuk terus meningkatkan amal-amal soleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Oleh karena itu, mengetahui hakikat dosa dan pahala ini baik sekali untuk terus meningkatkan amal-amal baik bagi orang yang soleh dan meninggalkan dan melepaskan diri dari lembah kemaksiatan bagi orang-orang yang bergelimang dosa. Hadirin, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia patutnya prihatin kepada dosa-dosa yang terus mengikutinya dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak pada tempatnya jika manusia bersikap lancang dan menganggap enteng dosa-dosanya. Apalagi kalau sampai menganggap dirinya adalah manusia yang suci dan terbebas dari dosa. Ini adalah paradigma yang keliru dan harus diluruskan ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari-hari sepanjang Ramadan merupakan momentum evaluasi bagi orang-orang mukmin. Karena secara luas bulan Ramadan berarti bulan pertobatan. Setiap muslim perlu melakukan kias balik ke belakang betapa perjalanan hidupnya selama 11 bulan sebelum Ramadan sudah banyak dikotori oleh perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan tercela. Tidak ada kata terlambat bagi orang yang berakal kepada Allah mengetuk pintu taubatnya sebesar apapun dan sebanyak apapun dosanya jika ia bersujud kepada Allah dengan ketulusan dan kesungguhan hati, maka insya Allah Allah yang maha luas rahmatnya, yang maha pengampun akan membukakan pintu ampun. Yang
akul karimah. Semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga kita Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kultur keagamaan dengan tema menggapai rahmat Allah dan merebut wajahnya di bulan Ramadan yang penuh berkah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan yakni bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan rahmat, serta sering disebut dengan bulan kemakmuran, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat serta kemakmurannya kepada setiap hamba-Nya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ampunannya bagi kaum muslimin yang apabila memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan untuk beribadah kepadanya. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan pencucian diri, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kemakmurannya kepada setiap hamba-Nya yang apabila menunaikan ibadah puasa karena iman dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dari Al-Qur'an radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menunaikan ibadah puasa karena iman dan mengharapkan pahala darinya, maka diampuni baginya dosa yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW ada suri teladan di seluruh umat. Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menolong kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Rasul-Nya sebagai rahmatan bagi alam semesta, yang menunjukkan seluruh umat manusia pada jalan yang sempurna melalui Al-Quran yang mulia. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai uswatun hasanah yang senantiasa memberikan kepada kita contoh teladan yang baik, dan akhlakul karimah sebagai pedoman untuk putra-putri negeri di era milenial ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kultum keagamaan dengan tema menggapai rahmat Allah dan merebut maghfirahnya di bulan Ramadan yang penuh berkah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan rahmat, dan juga sering disebut bulan maghfirah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunannya bagi setiap orang Islam yang memanfaatkan setiap waktunya di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan disebut juga bulan penyucian diri, karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan maghfirahnya bagi kaum muslimin yang menunaikan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala darinya, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW adalah suri tauladan bagi seluruh umat. Rasulullah SAW selalu menunjukkan manusia pada kebaikan. Kita ketahui bahwasannya beliau adalah seorang hamba yang sudah diampuni seluruh dosa selama masa hidupnya. Akan tetapi beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam setiap harinya Rasulullah SAW beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 70
sampai 100 kali per hari. Maka kita sebagai umatnya, marilah kita teladani beliau dalam setiap amal kebaikan. Contohnya dengan beristighfar sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beberapa amalan yang dapat